Kemudian contoh berikutnya. Hutan cari kayu bakar jauh berjalan sampai petang. Sudah lama tak dengar kabar. Pas berkabar mau berutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan pembelajaran Bahasa Indonesia tema 4 kelas 5. Kali ini kita akan membahas cara membuat pantun dan cara menentukan isi serta amanat pantun. Marilah kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Oke, mari kita melangkah ke cara mengidentifikasi isi dan amanat serta penulisan pantun. Pantun terdiri dari baris sampiran dan baris isi, jelas sudah kita bahas tadi. Kemudian untuk dapat menjelaskan isi pantun, perhatikan baris isi pantun dengan seksama, yakni baris ketiga dan keempat. Setelah itu ceritakan baris isi pantun tersebut dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Lalu, baris isi pantun merupakan bagian pantun yang mengandung informasi utama yang ingin disampaikan dari pantun tersebut oleh penulisnya. Amanat pantun dapat diketahui dengan memahami bagian isi pantun. Bisa kita lihat di sini, sampiran adalah baris ke-1 dan kedua, sedangkan isi adalah baris ketiga dan keempat. Jadi kita fokus untuk memahami suatu pantun ke bagian isinya, yakni baris ketiga dan keempat. Berikut langkah-langkah untuk menulis sebuah pantun. Yang pertama adalah menentukan tema pantun yang akan dibuat. Kita akan menentukan temanya tentang apa, apakah tentang nasihat, pendidikan, atau kesehatan, atau yang lainnya. Kita tentukan temanya dulu, mau berpantun tentang apa. Kemudian yang kedua, menentukan jenis pantun yang akan dibuat. Nah, ini jenisnya. Apakah mau jenis pantun anak, pantun muda, atau pantun tua. Kemudian dari sisi isinya, apakah mau pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, atau pantun kiasan. Tentukan dulu, kita mau buat pantun seperti apa jenisnya. Yang ketiga, membuat baris isi pantun. Nah, jadi dibuat baris ketiga dan keempatnya terlebih dahulu. Isinya dulu. Baru setelah itu, yang keempat, membuat baris sampiran pantun. Baris pertama dan kedua baru dibuat. Setelah baris ketiga dan keempatnya, kita buat terlebih dahulu. Lalu, pastikan juga rima atau sajak pada baris isi dan sampiran sesuai. Baris ke-1 sama dengan baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Oke, Pak Jamal akan membuat pantun tentang bekerja dan beribadah. Jenis pantunnya berarti pantun nasihat ya. Berarti kita sudah menentukan tema dan jenis pantun. Nah, sekarang kita melangkah ke tahap ketiga, yakni menentukan baris isi pantun, yakni baris ketiga dulu. Isinya apa ya? Meski lelah, jangan menyerah. Meski lelah, jangan menyerah. Ya, 9 suku kata. Oke, kita tulis saja dulu. Meski lelah, jangan menyerah. Ini baris ketiga. Lalu baris keempatnya apa ya? Hidup adalah ibadah. Kurang bagus. Hidup memang untuk ibadah. Hidup memang untuk ibadah. 9 suku kata juga. Oke, kita coba saja. Hidup memang untuk ibadah. Oke, ini kita sudah punya baris isi, jadi baris ketiga dan baris keempat. Kita buat baris sampiran. Baris sampiran bisa ngasal, yang penting suku katanya antara 8 sampai 12 dan rimanya atau sajaknya sesuai. Baris pertama berarti rima atau sajaknya harus sama dengan baris ketiga. Apa ya yang ujungnya gerah. Oke, gerah. Hari ini sangatlah gerah. Coba. Hari ini sangatlah gerah. Ya betul, itu 9 suku kata. Kita tulis saja, hari ini sangatlah gerah. Lalu baris kedua yang ujungnya dah. Dah apa ya? Sudah. Sesudah. Oh ya, sesudah aja. Ujungnya sesudah. Depannya apa ya? Baik sebelum atau sesudah. Baik sebelum atau sesudah. 10 suku kata. Oh, tadi kan tidak apa-apa ya, beda suku katanya ya, sedikit, tidak apa-apa. Baris keempat tadi 9 suku kata, ini 10 suku kata, tidak apa-apa. Kita tulis saja, baik sebelum atau sesudah, ini 10 suku kata. Oke, jadi deh. Hari ini sangatlah gerah, baik sebelum atau sesudah. Itu tidak nyambung ya, antara baris pertama dan baris kedua. Tetapi tidak apa-apa, ini kan sampiran. Hari ini sangatlah gerah, baik sebelum atau sesudah. Meski lelah, jangan menyerah, hidup memang untuk ibadah. Jadi, begitu cara-cara membuat pantun. Jadi, yang dibuat adalah baris isi, yakni baris ketiga dan keempat terlebih dahulu, baru setelah itu baris sampiran, karena baris sampiran itu bisa ngasal isinya. Kegiatan berpantun dapat dilakukan secara berpasangan. Berpantun secara berpasangan biasanya dilakukan secara berbalasan. Contohnya adalah seperti ini. Buah jambu warnanya putih, enak dimakan bersama ganu. Hei, kamu memang putih, tapi sayang, putih karena panu. Kemudian dibalas sama anak yang satunya lagi. Anak sekolah namanya Ganu.
mesin ketam terikat tali. Biarlah putih karena panu, daripada hitam kayak kuali. Nah, ini berbalas pantun, dan jenis pantunnya jenis apa ini? Ya, betul, ini pantun jenaka. Tadi seperti Pak Jamal bilang, banyak pantun jenaka yang isinya sedikit mengolok-olok temannya. Yang satu mengata-ngatai temannya ada panunya, sedangkan satu lagi mengata-ngatai temannya kulitnya hitam. Tetapi ini hanya untuk hiburan, tentu saja tidak perlu dianggap serius ya. Tapi inilah salah satu contohnya. Kalau teman-teman buat, upayakan tidak yang mengolok-olok teman seperti ini. Kesimpulan pantun. Mengidentifikasi pantun dapat dilakukan dengan cara menjelaskan secara rinci ciri-ciri pantun beserta jenisnya. Hasil identifikasi pantun dapat dibuat menjadi kesimpulan pantun. Perhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat menyimpulkan pantun. Jadi dari sebuah pantun, kita periksa ciri-ciri pantun itu, dari mulai jenisnya, kemudian ciri-ciri tadi yang sudah disebutkan, dari mulai rimanya, kemudian bagian isinya, mana bagian sampilannya, semuanya dianalisa, semuanya diidentifikasi atau ditentukan, isi pantunnya juga, nah kemudian kita tarik kesimpulan dari sana. Dan ketika menjelaskan ulang kesimpulan dari pantun tersebut, dengan kata-kata kita sendiri, kita harus perhatikan kata dan ejaan yang benar. Amanat pantun. Dalam sebuah pantun terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Pesan tersebut dapat diketahui dari amanat pantun. Amanat pantun biasanya berisi nasihat, ajakan, ataupun saran mengenai suatu hal. Hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan amanat pantun yaitu, yang pertama memahami isi pantun dengan baik, yang kedua membaca baris isi pantun. Nah, fokus ke baris isi pantun ya, baris ketiga dan keempat dengan seksama. Lalu memahami isi pantun, isinya tentang apa, lalu dari situ kita buat kesimpulan, dan kita tentukan apa sih hikmah atau pelajaran atau nasihat yang terkandung di dalam pantun tersebut, di dalam bagian isinya, berdasarkan bahasa kita sendiri. Berbalas pantun merupakan salah satu tradisi khas Indonesia, khususnya masyarakat Betawi atau Jakarta. Tradisi berbalas pantun tersebut dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Nah, biasanya ketika akan terjadi acara pernikahan, itu bagian pengiring laki-laki, kemudian bagian tuan rumah, itu mereka menyiapkan orang-orang untuk berpantun. Dan mereka akan berbalas pantun, atau disebut sebagai tradisi palang pintu. Nah, ini contohnya terlihat di gambar. Kayak yang biru ini berpantun seperti ini. Kalau makan buah kenari, jangan ditelan biji-bijinya. Kalau udah niat datang kemari, ayah pengen tahu apa hajatnya. Ini pantun dalam bahasa Betawi ya, bukan bahasa Indonesia. Berarti yang biru ini adalah tuan rumah, menanyakan apa maksud dan tujuan rombongan pengantin pria datang ke situ. Kemudian yang merah ini yang mewakili pengantin pria menjawab dengan pantun juga. Makan sekuteng di pasar Jumat, mampir dulu di Keramat Jati. Ayah datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Nah, kemudian setelah itu dibalas lagi, pantun lagi. Dan jadilah kesenian yang sangat unik di Betawi. Betawi itu Jakarta ya, teman-teman. Itu dia pembelajaran kita untuk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.